Hai Traders. Kita balik lagi di segmen Cerita Konsultan. Kita langsung ke pertanyaannya. Sebenarnya gue cuma pengen update dari teman-teman kita yang udah ikut Markas Trader. Kan ini udah jalan berapa kota ya? Wah, udah banyak lah bang. lebih perjalanannya. Udah hampir setengah jalan. Ya. Gue pengen tahu sih teman-teman kita yang udah ikut Markas Trader nih update terbarunya ada apa aja sih kira-kira? Oke, boleh. Coba siapa yang mau duluan cerita? Gua dulu aja ya. Boleh. Jadi ini klien gue nih ikut Markas Trader yang paling pertama. Oh, yang masih di kantor. Oke. Jakarta. batch 1. Batch 1. Tahun Bener-bener paling 2022. pertama tuh. Yang paling pertama. Oke. Jadi klien gue nih ikut Markas Trader dan akhirnya dia pulang dong. Pulang kan dapat metode. Ya. Oke, jadi selama perjalanan dia jalanin metodenya dia adalah beberapa kali tektok sama gue. Oh, masih kurang yakin ya? Dia jadi sebenarnya untuk polanya sendiri sudah paham. Oke. Cuman kadang ada beberapa pola yang masih ragu. Oh, cuma perlu diyakini. Ya, sebenarnya dia udah tahu sih. Udah tahu tapi karena ini kan kayak hal yang baru ya. Iya, betul. Jadi dia masih nanya, Pak ini bener nggak sih Pak? Pak ini bener nggak sih? Ya, lebih ke ragu lah ya. Lebih ke ragu. Jadi dia jalanin terus. Dan dia juga sambil jalanin, dia ikutin juga saran dari kita. Untuk dicoba lagi di beberapa pair lain yang sudah kita rekomendasikan. Coba berapa Jalan pair tuh? beberapa pair dong? Total sekarang udah 5. Wah, mantap. Udah 5 pair. Dan selama dia jalan di awal ini, dia sempat ngerasain ada beberapa kesulitan. Apa tuh? Kesulitan apa? Misalnya gini, karena kan trading sebelumnya dia lumayan nggak punya trading plan intinya lah ya. Jadi sukanya tangannya biasa. Udah biru-biru dikit, pengen close. Intervensi. Biru Lebih dikit, ke pengen kesulitan nahan telunjuk ya. Ya, lanjutnya maunya gini mulu dia. Kecap, Telunjuk atau jempol lu? Kecap ABC. Ya, jadi akhirnya dia nanya, Pak Adi ada solusi nggak sih Pak? Saya sebenarnya udah yakin sama metodenya. Ya. Cuman tangannya ini nih yang susah nih. Akhirnya dari gue saranin, Pak kenapa nggak sekalian jalin aja di aplikasi? Wih, Iya kan? itu keren. Karena kan di aplikasi kan otomatis dipaksa kita nggak bisa intervensi. Ya. Udah Disiplin. dipakai di aplikasi, dia coba jalanin dan gue saranin untuk akunnya pakai investor password. Oh, jadi Makin di-copy. aman. Jadi di-copy Ya. dari aplikasi. Betul, jadi dia buat signal di aplikasi, dia copy ke akunnya dia. Oke. Jadi kalau dia buka cuma bisa pantau aja. Ya. Jadi dia nggak bisa tuh mau close gini nggak bisa. Kasihan jempolnya. Ya. Nggak bisa gerak. Kekunci kiri kanan. Dan maksudnya dan nggak sampai situ aja bang. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sama dia jalan di aplikasi, pas itu channelnya growth terus, semakin bagus. Udah level apa? Nah doain aja ya, bulan Oktober ini semoga nyampe master. Wih. Gila. Jadi dia bener jalanin, akhirnya dia dapet bukan hanya profit sebenarnya, Iya, aku udah profit, Udah channelnya profit. berkembang. channelnya berkembang. Kiri kena, kanan kena. Iya. Kiri kanan oke kalau Iya, itu. oke. Berarti dianya jadi disiplin, income-nya jadi double. Betul. Mantap. Tepuk banget dah. Mantep. Yang lain gimana? Gue nih ya. Boleh. Boleh. Sebenarnya klien ini udah pernah diceritain. Oke. Kalau masih inget kakek-kakek Markas Trader Bali. Oh iya benar yang Ya, di Bali ya. waktu itu. Oke. Kenapa tuh? Bang? Gue flashback sedikit. Jadi kakek-kakek ini dia punya keterbatasan dengan umur. Ya. Iya ingat. Dia ikut Markas Trader, dia pengen belajar ilmunya untuk diturunin ke karyawannya. Benar. Yang mau bikin tim itu kan betul. Ya, karena dia memang punya tujuan untuk bikin tim trading. Ya. Ya. Kemarin kan sampai akhirnya dia punya 2 karyawan untuk jadi tim tradingnya dia. Ya, udah punya ya. Udah punya, Udah jalan nih, udah berdua. berjalan nih sampai sekarang. Nah, tadi sore barusan dia telepon. Apa tuh? Fresh Kenapa banget nih? nih. Kenapa nih? Terus banget. Masih baru banget. Masih anget ya. Jadi dia telepon, tiba-tiba muncul keraguan. Aku apa nih? Metodenya atau apa nih? Bukan. Gini, jadi ceritanya dia ini dipepetin terus sama marketing oknum. Paham. Dikasih iming-iming tuh. Diiming-imingin, ya marketing Biasalah. oknum apalagi gitu. Udah hafal lah Pasti pokoknya. yang ditawarin iming-iming ya sinyal lah, grup lah. Semua jurus oknum pokoknya. Semua Iya, jurus keluarin jurus masih oknum itu. dikeluarin Oke. gitu. Ya namanya orang mental yang udah kebentuk kan lama-lama goyah juga sebenarnya. Iya. dia Setiap hari terus-terusan soalnya kan. jalan. Terus-terusan. Namanya manusia ya. Iya. Terus-terusan. Nah, berhubung bapaknya juga mau membesarkan timnya, Oke. dia rencana mau tambahin 10 lagi karyawannya untuk bisa nemenin 2 tim trading yang Jadi awal. total 12 sekarang. 12. Target jadi 12. 12. Nah, dia bingung ketika si marketing oknumnya ini hubungin dia. Dia bingung gimana ya, akhirnya
mungkin dia butuh sedikit refresh ya. Iya. Mengenai ya psikologi, mental dan lain-lain ya. Ya, Untuk support lah, support Ya, lah. akhirnya dia hubungin ke kita, dia nanya, dia ceritanya tadi itu, dia nanya, tapi saya sadar sih, dia ngomong, tapi saya sadar sih Pak, kalau nanti ujung-ujungnya pasti bakal balik lagi, ditawarinnya sinyal lagi. Akan balik ke cara yang lama Iya, lagi nih. Balik ke lah. habit yang Iya, lama juga. saya hubungin Bapak ini cuman pengen mencurahkan aja. Iya. Pengen dikuatkan. Ya. Iya. Sambil ya kita refresh lagi, Bapak dulu problemnya kan karena sinyal. Apakah Bapak pengen balik lagi? Iya. Karena kan saya udah Gitu jalan loh. jalan lebih baik malah balik lagi. Dia- Kan sayang. Iya. Dia tahu harus cerita ke siapa sebenarnya. Ya orang gini loh. Tepat ceritanya ya. Iya. Karena kan pemikirannya gini, dia udah punya 2 tim trading. Iya. Tuh. Iya. Ya kan? Dia mau membesarkan lagi, mau nambah 10. Kalau hasilnya nggak profit, dia nggak mungkin nambahin. Iya, Pasti, juga. pasti. Ya kan? Iya, iya, Benar, iya. benar. Nah, dengan dia udah tahu hasilnya profit, kalau sampai nyemplung lagi ke tempatnya oknum, Iya. rusak semua. Sama aja Itu bohong. sama Sama tim-timnya tuh. Rusak Iya. juga. Rusak semua. Rusak semua, rusak semua. Tapi akhirnya Akhirnya ya bapaknya ke refresh lagi pikirannya, dia sadar. Ya kita doain mudah-mudahan dia sudah berani untuk ngeblok. Blok aja Pak, blok Ya. aja. Setuju. Blok aja. Ya lebih baik Jadi gue yang sih gemes. di blok ya. Iya, Jadi, iya, benar. dia nggak ada kayak wah saya dikejar-kejar terus perasaan ini perasaan itu. Soalnya gua, itu kebayang sih, setiap hari lu akan di-chat. Dan itu gue yakin bukan satu orang doang tuh. Pasti ada beberapa marketing. Takutnya mentalnya goyah lagi. ya. Pasti. Pasti. ya Serang terus. untungnya dia inget buat kontak ke kita lagi. Ya. Betul. Dan bagusnya juga punya kesadaran dia lah. Dia tahu mana yang benar Ya, sengaja. kita doain lah, mudah-mudahan timnya jadi 12 dan makin oke dong Ah. tradingnya. Amin. Amin. Siapa lagi yang mau lanjut cerita? Gua. Boleh. Oke, gimana Nah, Tin? kebetulan ini acaranya Markas Trader Bali juga nih. Bali. Nah, Bali. Bali. Nah, karena Bali, di Bali, Bali Bali. itu antusiasmenya paling tinggi. Bener. Tuh. Nah, sepulang dari acara, klien kan udah bawa pulang metode tuh. Iya, pasti. Ya kan? Nah, si klien gue ini ada kendala, dia masih ada rasa ragu, kurang percaya diri. Nggak Oh pede sama lah ya. metode yang ditemuin sendiri. Sama iya. metode yang udah ditemuin sendiri. Nah, akhirnya dia inisiatif sendiri tuh ngelakuin backtest. Oh jadi setelah acara dia backtest sendiri di rumah. Iya. Oke. Nah, beberapa hari Oke. setelah acara sekitar 2 harian lah, dia ngirimin ke gue tuh. Tiba-tiba ngechat kan, ngirimin hasil backtestnya. Oh, screenshot screenshot. semua. Screenshot ya, semua berarti ya? tuh, udah. Oke. Nah, dia minta untuk di review bareng. Akhirnya kita review tuh. Hasilnya bagus banget. Metodenya itu probabilitasnya sekitar 64%. Oke. Consecutive loss-nya 3 kali, cuma 3 kali. Mantap. RR-nya berapa? 1:1. Oh, Bisa keren loh. bagus Keren. bagus bagus. Nah. 60. Cuman 3 maksudnya. Akhirnya dia udah mulai percaya diri dong. Oke Mbak, saya siap untuk jalankan ke akun realnya. Dia Oke. mulai jalanin tuh. Heeh. Nah, terakhir kita ketemu langsung itu pas acara Mata Trader Surabaya. Itu Oh, ketemu dia juga langsung. datang. Dia Oke. datang terbang dari Bali ke Surabaya. Iya. Ketemu tuh, selesai acara, kan ngobrol biasa, ngobrol sama gua. Akhirnya dia bener-bener say thank you banget nih, berterima kasih banyak banget karena dia udah ngelakuin Udah dia ngikut udah dia ngikutin dijalanin, yang kan? acara Markas Trader yang di Bali, dia ngelakuinnya konsisten, 2 bulan dia profit konsisten. Dia nunjukin tuh langsung saking happy-nya dia nggak nyadar dia nunjukin history tradingannya. Ya, Oh, Bu, yang ini Bu ya gitu. history trading yang di pojoknya ini hijau Iya, ya. bener. Udah nggak polos ya, udah nggak polos. Udah nggak polos. Biasanya polos. Ada hijau-hijau, ada merah-merahnya. Iya, iya, iya. Banyakan hijaunya dong. Berarti emang Iya, dari awal pas ketemu di Surabaya tuh ketemu udah sumringah banget dong. Sumringah banget. Iya 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 iya. Oke, Happy nah lah pertanyaan pasti. gue dia kok bisa ada di Surabaya tiba-tiba? Nah, dia selain memang katanya mau ucapin terima kasih langsung kan, kebetulan gue ikut tuh. Ya lu bayangin aja bang, dia Markas Trader Bali udah jalanin metodenya profit konsisten. Siapa tahu dia yang pulang Mata Trader Bisa dia dapat profit metode konsisten lagi ya? Dapat metode Mana lagi. tahu dapat lagi kan. Profit konsisten lagi. Profit lagi. Iya, iya, iya. Ya namanya udah profit pengen profit lagi ya. Betul. Iya benar benar benar. Oke, menarik juga ya, bener-bener dia udah dari Markas Trader, punya metode yakin, sampai ketemu lagi sama Christine, penasaran lagi, ada lagi nggak metode yang bisa bikin saya profit? Nah, Betul. Ya Namanya. asal tetap terkontrol lah ya. Ya. betul. Ya, oke, terakhir dari Asun gimana? Kalau gue kalau lu orang kan Bali, gue dari kota yang nggak kalah antusiasnya. Di mana tuh? Medan. Wah, Oke, Tapi kenapa nih? tapi ada cerita di balik sebelum dia ikut Markas Trader Medan. Dia itu dulu kena bantai oknum. wah, Segala jenis macam oknum. Oknum robot, ya.
Oknum mentor, ya. Set. Copy trade, ya. Sarjana udah tuh ya. Sarjana, iya udah S3. Udah S3 dia ya. Babak belur nggak? Hah? Udah ada gelarnya. Udah ada apa tuh? KO. Waduh. Korban oknum. Korban, oh iya, bukan KO ya. Iya, jangan. Amit-amit. Iya. Babak belur nggak tuh? Jadi kalau Babak belur. Kalau begitu sih kondisinya sih itu trauma banget pasti. Itu bukan trauma lagi, Le. Duit dia tuh sampai gini dong. Udah ya maksudnya benar-benar sehabis-habisnya lah ya. Uang dingin yang dia siapin untuk bisa dibilang instrumen lain, trading juga, dia ada invest dimanapun, udah nol. All in. Pasti Rumah pun udah dijual. traumanya sih. Gil. Gila sih itu. Rumah udah dijual. Rumah udah dijual. Gila. Terus akhirnya gimana? Sampai akhirnya waktu gue cerita dia menceritakan itu ke gue. Gue sampai bilang, kok bapak bisa seberani itu ya? Gue juga shock. Pas setelah 2 minggu setelah gue ngobrol ada acara Markas Trader Medan dan dia daftar terus terpilih. Terpilih. Oke. Udah pasti dong setelah acara dia bawa pulang metodenya dia sendiri. Ya Udah pasti. Terus. Dia tetap skeptis bang, tetap takut. Karena Kenapa itu? Masa iya metode bisa segampang itu gue temuin? Iya, sedangkan kan kondisinya dia udah kena kena tinju kiri kanan itu. Iya. Kena jab, kena hook, semua kena ada tuh. Dulu dia belajar metode harus A, B, C, D, E, F, G sampai pakai teropong liatin bulan. Kagak bisa profit juga bang. iya. Maksudnya segitu terkena apa ya mentalnya kali ya. Iya. Ambruk Iya. udah ambruk itu. Iya. Akhirnya begitu dia mungkin merasakan, oh gue bisa nemuin metode gue, tapi masa iya sih gitu pasti ya? Masa dia cuma begini doang gitu? Iya. Masih muncul Masa keraguan. nggak percaya dia? Sekian banyak teori yang dulu nggak berhasil. Ini yang katanya bisa dijalanin, masa iya segampang itu gitu? Lu bayangin dia belajar hampir 3 tahun ada bang. Oke. Di Markas Trader 2 hari. 2 hari bener. Iya. 2 hari. Dan habis itu gua langsung bilang, Bapak coba jalanin dulu Pak. Tapi ingat, Bapak kan udah punya pengalaman nih dulu-dulu. Iya. Dari sisi money management harus dijaga. Jadi pakai risiko terkecil dulu lah ya. risiko terkecil. Harus. Pertanyaannya dia mau jalanin nggak setelah lu ngomong gitu? Dia jalanin, Oh mau? tapi tetap dengan pantauan. Oke. Dia kasih investor ke gua bantu lihat. Berarti pemantauan itu cukup intens dong ya? Cukup intens dan dia benar-benar pakai resiko terkecil dia jalanin. Dan yang mengejutkan dari acara Markas Trader Medan sampai sekarang dia udah konsisten. Wah, gokil. Mantap ya. Dia sampai tetap masih nggak nyangka bang. Yang Pasti dia lah. nggak sangka nih apa nih maksudnya? Dulu gue belajar pakai teropong-teropong bulan, kagak profit. Iya. Ini gue pakai cara yang gitu-gitu doang. Iya. Yang simple lah. Dia Ya, simple. maksudnya orang bisa temuin metode sendiri kan bukan dengan cara yang ngejelimet ya. Awalnya pasti dia ragu dong. Iya. Dan ini bisa konsisten. Bener-bener kayak ya udah kalau lost trade hanya lost trade. Sampai bisa seyakin itu, seconfident itu. Tapi dia tetap disiplin dengan metodenya nggak? Masih. Oh, oke. Tetap jalanin pakai SLTP dan selalu diikutin sampai sekarang. Nah, itu Bang yang membuat orang bisa konsisten karena disiplin. Iya. Dan itu udah berjalan berarti dari terakhir Markas Trader Medan sampai sekarang udah lumayan juga tuh. Iya. Lumayan. Dan sebenarnya yang kaget bukan dia doang, gue juga. Ini dua-duanya kaget. Yang Saling kaget nih. Bisa Yang satu gitu ya. kaget, dulu pernah trauma segitu gedenya bisa disiplin. Iya. Dia juga kaget, kok gue bisa disiplin? Ya gitu lah, lucu deh jadinya. Aduh, kadang-kadang. Oke, memang ada cerita yang menarik di setiap Markas Trader ya. Iya, Ada. makanya. Ada aja. Ya mudah-mudahan peserta Markas Trader lainnya yang kota lain yang belum kita datangin mudah-mudahan bakal dapat experience yang sama. Ya, jangan mau kalah. Jangan kalah. Oke. Jangan mau ya kalah jangan dong. sampai jadi tim KO lagi. Waduh, ya. Jangan sampai. Korban oknum. Korban oknum. Oke kalau gitu next kita ketemu lagi di segmen Cerita konsultan. Bye. Bye.